Bergantungan kepada kuasa makhluk halus adalah dilarang oleh Islam kerana ia menjurus kepada syirik. Rancangan ini hanyalah sekadar merungkai misteri di sebalik yang nyata dan bukan bertujuan menggalakkan penonton mempercayai kuasa makhluk tersebut. Tahu sudah. 11 sama pemilik perisa. Hah? Buka dulu perisa ini. Buka perisa ini. Macam-macam. Oke, sekarang ada yang mengatakan kamu bahwa dia bisik rawatannya ini jangan percaya. Ya? Ada bisiknya begitu ya? Jangan percaya. Macam-macam. Oke, sekarang nih ya. Wanita nih, kakak nih, dia kena bisik, jangan percaya rawatan ini. Sebab iblis ini mengganggu nih sekarang. Ya, mesti pada silakan dulu dia. Sekejap. Ya, boleh tahan ha? Baik yang cakap tuh, dia tidak mau kita terbongkar nih hal semua. Tidak mau terbongkar nih hal yang melibatkan orang ini mainan semua. Oke, proses terus kasih sani-sani semua sini. Terus proses ini. Beres sudah. Sudah. Beres sudah. Ya. Hah? Ya. Sudah masa di kamu mati juga. Kalau kamu tidak mati mungkin kamu mati. Apa janji kamu? Siapa yang mengusik? Ilmu dari mana ya? Dia datang siapa-siapa. Bagi dia Azrin. Azrin, bagi dia tempat. Ingat janji kamu sama saya. Berikan sesuatu. Ambil yang jubah kuning tuan. Ambil dulu. Buka dulu kerismu. Buka dulu kerismu. Ya, biasa dukun yang dia kalau menyihir dia menggunakan keris. Ini permainan dukun lah, dia guna keris-keris. Sebab orang menggunakan kadamnya, kadam-kadam. Buka dulu. Berapa sengsara sudah terbuka. Ya, tengah main ya. Dia asa-asa dia punya
keris ya, di tengah sasa keris dia pakai kemenyan, pakai limau ya dukun. Jadi jangan bilang dukun ini tidak ada kebatinan, dia punya kebatinan inilah, dia punya kehebatan dukun, bukan kita bawa. Tengok di sebelah ni kurus, sebelah ni gemuk, ya, oke. Di sebelah ni kaki dia kurus ya bang ya, tapi di sebelah ni gemuk, udah isi. Permainan apa yang kamu main? Coba kasih tahu dulu. Ilmunya dari mana? Ilmunya dari mana? Sudah. Sudah. Marilah sini kita kawan-kawan ambil dulu semua. Kenapa kamu takut terbongkar kamu punya faktor rahasia semua? Tidak perlu cerita di sini. Ya, tapi begitu sih, kalau tidak perlu cerita ya kita kasih selesai masalah ini. Sebab kalau enggak balik lagi kami nih pilih sini buat lagi rekaman. Macam-macam sama saya. Jangan ganggu dia lagi ya. Boleh jangan ganggu dia. Boleh jangan ganggu dia. Boleh lah. Buat apa keris di depan? Kau mau serang saya kan atau macam mana? Coba cari perundingan dulu. Jangan datang ganggu dia lagi. Boleh? Tidak mau? Berapa kau dibayar? Cukup mah. Saya ambil dulu keris lah. Boleh saya pinjam dulu keris kau?
Ambil dulu lagi yang kuat. Ambil ilmumu. Berapa sandi? Proses bersih. Kau pula yang suruh dorong. Ya, kau suruh dukun tuh ya. Berapa ribu bagi duit? Berapa ribu? Ribu kak bagi duit? 500. Ingatkan banyak. Ambil kau punya niat semua. Lagi. Kasih begitu ya. Gimana? Sungguh tadi Kristo kembali lagi. Macam mana? Boleh sudah kita bincangkan. Lain kali kalau proses orang jangan kasih tinggal-tinggal. Ya, ambil semua. Habis cukup lama sudah. Jangan kasih tinggal. Sudah ambil ya? Bersih sudah semua? Betul-betul Pak? Jangan main-main, nanti saya tanya nih. Jangan nanti dorong 2-3 hari telepon saya lagi. Ya sudah. Macam mana Kristo? Bagus sudah? Bagus sudah? Bawa semua. Waalaikumsalam. Pulang kamu semua. Suruh pulang Mak. Pulang. Sekolah. Balik duluan. Main sikit. Rasa ada panas-panas. Panas ya. Oke. Ambil dulu yang merah. Belum selesai. Yang merah. Buka dulu yang di darah, di saraf, di urat, semua itu buka dulu. Nggak selesai dia buka. Ya ingat ya, sahabat di luar sana, makhluk jin ini yang mempunyai dukun, dia boleh masuk dalam saraf, dalam urat, dalam darah, dalam dagingnya. Itulah tugas-tugas dorang. Buka dulu semua. Buka, kasih bersihkan, kasih dulu. Buka yang hitam-hitam tuh, buka semua, ambil semua yang di urat saraf tuh. Di kepala macam ada orang, bukan macam gini kepala kamu. Insyaallah kita siap. Ambil itu semua. Kalau sebanyak dia. Sudah. Ya mungkin penonton heran kenapa tidak ada menggunakan ayat mengicip nih.
kawasan sini. Jadi bila kita scan, kita tidak perlu sentuh yang mana-mana. Jadi kita scan di sini, sinilah fungsi dia untuk semua saraf, akal, otak, mata, semua jantung, hati, empedu, semualah. Tapi sentuh di kawasan sini. Jadi semua perawatan itu mempunyai teknik-teknik ya. Jadi kita tidak menggunakan ayat disebabkan kita ingin masuk scan kawasan mana-mana makhluk itu yang ada. Jadi dalam kita scan tuh kita haruslah selawat ya, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sampai kita dapat poin-poin yang ada di darah, di urat, di saraf. Itulah teknik-tekniknya. Ada satu makhluk. Makhluk ini dia punya kelebihan, dia boleh merupai wanita inilah, perempuan dia. Jadi makhluk ini kita scan ya di alam sebelah, dia sama macam ini, dia gunakan tulukung, sama wajah dia. Tapi satu yang dia tidak tapuk, dia coba pengaruh saya. Satu yang dia tidak tapuk, ekor dia di belakang. Jadi ekor dia kita dapat kesan, ada ekor di belakang. Jadi tahap yang ini luar biasa ya, makhluk ini bukan tahap jin lah, ini bukan tahap jinnya. Jadi kita coba hubung dia ya. Wan, nampak sudah Wan? Ya. Saya mau balik. Ada ilmu apa kamu? Kenapa ekormu tidak tutup? Kenapa ekor tidak tutup? Pakai ini tulung-tulung tapi ekor tidak tutup. Coba cerita. Ilmu apa yang dia tuntut perempuan ini? Ilmu apa yang dia tuntut? Ilmu apa yang dia tuntut? Ilmu apa yang dia tuntut? Ilmu apa yang dia tuntut?
saya sadar dan tidak sadar. Jika ilmu yang tidak engkau ridai, ya Allah, maka aku pulangkan kepadamu dengan kalimat La ilaha Muhammad Rasulullah. Agar kita alhamdulillah bagian penontonnya dalam interaksi tadi itu saya tidak pahamkan kepada belum lagi pulang. Ada lagi satu. Jadi macam mana? Boleh sudah? Boleh pulang sudah? Hah? Kamu boleh pulang sudah? Atau apa yang kamu sampaikan sama saya? Mustahil kamu mengimbau-imbau semua. Muncul semua. Ya, kamu dah ada kuasa. Jangan gunakan manusia, ya. Jangan gunakan. Ingat, kuasa Allah itu lebih berkuasa di atas segala. Ya, kamu balik di tempat asal kamu sebelum saya bertindakan. Kamu tahu di mana asal kamu. Tidak perlu saya jaga. Ya, pulang atas itu. Buang terus dia. Kalau kita butuh Ya bersama istirahat. Dia ikut tarik tuan ilmu tadi. Dia ikut. Dia di sana kata dia. Betul. Iya. Kenapa dia mau ikut tuan tadi? Itu ilmu. Iya. Baiknya penontonnya, alhamdulillah dengan izin Allah dan kasih sayang Allah. Kenapa kita hubung tadi begini saya begini itu sebenarnya ilmu ya. Sebenarnya ilmu yang pernah mungkin dahulu kala seseorang pernah mengamalkannya ya. Kita tidak tahu, tapi tidaklah kita membuka aib seseorang itu, cuma kita sampaikan saja. Karena mereka medium-medium kita, bila saya beri kepada mereka mungkin orang tidak mampu angkat. Jadi hal-hal ini melibatkan ilmu yang sangat luar biasa. Bukan saya ada ilmu, tapi kepakaran dan teknik yang perlu ada dalam kehidupan itu penting. Jadi yang begini tadi itulah ilmunya. Jadi kita buka, kita minta, dan dia pun ucapkan dengan ucapan yang ada dalam video tadi itu. Dia harus buka semua. Ini baru dipermudahkan urusan kita. Jadi jangan lagi komen, jangan lagi tanya yang macam-macam di dalam. Ingat ya, sebab kita ini saksikan suaminya. Kalau kita ringan, istighfar, tarik nafas, tutup mata. Apa yang kamu lakukan? Ada jalan sudah di depan. Belum lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku berserah diri kepadamu, zahir dan batin. Kurniakan ke atas diriku kesembuhan, kesehatan, kekuatan, keselamatan dunia dan akhirat. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata. Oke, putih sudah. Itu bentar lagi sekali. Oke, putih sudah. Baik ya. Bersih sudah ya. Alhamdulillah ya, bersih ya. Bukan saya yang cakap ini memang dia nampak melalui alam kebatinan. Ya, bersih. Sudah bagus. Alhamdulillah. Syukur. Itu pun semua kesembuhan itu adalah kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jadi kalau pesakit itu tidak sembuh, orang kata pengacara, janganlah hina kami. Jika dia sembuh, janganlah banggakan kami. Tapi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembuh semua. Makin ringan semua badannya. Coba. Istighfar. Berdiri dulu. Coba berdiri dulu. Istighfar ini lepas selawat. Ya, masih begini kan? Masih pening lagi. Kasih stabil dulu. Oke, mungkin kita akhiri share video ini. Mungkin ada pesan-pesan daripada kita minta cadangan dulu, pandangan dengan kakak. Bagaimana perasaan sesudah dan sebelum? Sudah. Jadi apa perubahan selama yang kita proses tadi? Apa perubahan yang kakak rasa? Bisa tenang, Aman. bisa Dan suaminya macam mana pandangan kamu tentang rekaman kali ini? Ya bang, mari bang. Bagi cadangan dulu. Ngantuk. Bukan apa, habis abang kita punya pengacara nih terlampau letih dan jemaah semua pun letih. Yang banyak betul, bukan banyak lagi yang kita tidak ambil. Coba cerita sebelum dan selepas. Sebelum kedatangan kami, sebelum sesi rawatan kita bermula tadi, selalunya rasalah sendiri sebelum dan selepas dirawat. Oke, sebelum tadi saya bisa berdebar sangat-sangat muntah, mual, rasa takut. Alhamdulillah sekarang rasa lega, aman dan tenang. Jadi menurut kamu cara rawatan itu kata kamu yakin dengan rawatan juga? Kenapa sengaja tanya sebab sekarang kita punya video ini agak panas di TikTok dan macam-macam komentar. Ada orang cakap penipuan lah, fake lah, setting lah, macam-macam lah. Dan tapi itu hak mereka lah. Cuma kami ingin membuktikan kebenaran itu tidak dapat sebab kita bercerita tentang alam gaib, alam yang tidak dilihat. Seperti mana yang kamu alami sekarang. Saya tahu kamu yakin tentang alam gaib sebab kamu sudah alami. Orang-orang di luar sana tidak alami, jadi orang tidak percaya tentang perkara itu. Jadi adakah rawatan itu real kah, kita buat-buat kah, ataupun kedatangan kami di sini merawat kamu menipu, bohong? Sangat. Real kan? Jadi begitu juga kami lakukan di lokasi mana-mana jalan raya yang kami jadikan istri itu kan sama lah, proses itu sama, cuma di sini kita gunakan cara rawatan lah, ya. Dan alhamdulillah sesungguhnya hanya Allah yang memberi kesembuhan. Kalau sembuh itu pun orang bilang janganlah kami dipuji, kalau tidak sembuh janganlah kami dihina, kasihan. Sebab kesembuhan itu hanya datang daripada Allah. Ilmu yang dia bagi pun kita cuma pinjam,
kita tidak ada ilmu, tidak punya apa-apa ya. Mungkin ada lagi satu yang saya mulas ya Bang ya. Iya. Mungkin banyak di luar sana. Saya ini berkali-kali ingin terangkan kepada orang awam. Kenapa adik guru tidak menggunakan ayat? Ya, mungkin sebelum di komen itu biar saya cakap terus terang. Karena kita di dalam bab ini kita tidak menjurumuskan melalui ruqyah. Jika saya meruqyah kakak ini, mungkin dia sangat teruk, kesakitan yang luar biasa yang dia tanggung. Jadi dalam bab ini kita terpaksa menggunakan satu medium agar kita dapat berkomunikasi dan kakak ini pun tidaklah cedera dalam serangan tadi. Nah, begitu. Jadi dalam keadaan saya diam, dalam keadaan saya tidak berkata-kata karena kita masuk di alam kebatinan, di alam sebelah. Karena untuk menghukum orang ini kita tidak boleh bercakap, ini tidak. Tapi kita kena berzikir dan perhatikan makhluk yang ada di dalam darah, di urat, di saraf tuh. Karena itu poin-poin makhluk yang ada di dalam tuh. Kita harus mengambil mereka, mengambil secara masuk dalam kebatinan. Ya begitu ya. Sebagai contoh yang mudah lah, kalau penyakit jasad itu selalunya kita pergi ke hospital. Ya. Jadi jasad itu di alam nyata, dokter pun di alam nyata juga dia merawat. Contohnya luka lah, dia jahit dan dia kasih obat. Obat itu memang nyata. Tapi cerita kita nih, kehadiran Borneo Channel di YouTube semata-mata bercerita tentang alam gaib. Jadi penyakit dia nih berkaitan dengan alam gaib, yaitu makhluk jin mengganggu dia. Saya tidak tahulah sama ada disuruh ke apa, itu dorang punya hal lah. Yang kita tahu sekarang makhluk jin itu ingin merosakkan dia. Jadi makhluk jin ini di alam gaib kita tidak nampak. Jadi kita untuk settlekan masalah itu gaib dengan gaib lah. Kita terpaksa masuk dalam gaib untuk bersettle dengan jin ini. Tidak ada cara lain. Ya. Kalau dia sakit yang alam nyata, suami dia senang saya bawa dia hospital. Dokter itu nampak tuh dokter dinampak mana sakit dia guna teleskop apapun, scanning apa semua nampak. Itu penyakit jasad. Tapi kalau penyakit yang mistik ini kita terpaksa menggunakan cara mereka juga. Baru boleh kita atasi masalah itu. Tapi apapun itu semua kehendak Allah yang berkuasa. Ingat ya satu lagi, setiap tahun akan ada ilmu baru. Setiap tahun akan ada ilmu baru yang Allah kurniakan. Ya. Dulu tidak ada begini, sekarang ada begini. Karena setiap tahun ilmu itu ditambah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kelebihan Allah, itulah kebesaran Allah. Sebenarnya di Sabah nih kebetulan kan, nanti kalau kami yang bercerita orang bilang kami setting, kami reka-reka, tapi kebetulan kamu bukan dalam jemaah kamu orang awam. Sebenarnya sekarang di Sabah nih kena kejutan budaya sejak hadirnya Borneo Channel. Sebab sebelum ini belum ada mana-mana yang menceritakan tentang alam gaib secara terbuka, kecuali negara Indonesia. Indonesia sudah banyak buat begitu, bukan kita ikut-ikut dorong. Jadi kehadiran Borneo Channel merungkai misteri itu satu macam kejutan lah buat penduduk Sabah, spesialnya dan amnya Malaysia. Ya, kita baru ketengakan yang cerita seperti itu. Selama ini tidak ada. Selama ini ilmu itu memang ada, cuma disembunyikan sebab takut orang tidak boleh terima. Memang betul lah orang dulu cakap ilmu itu susah diterima. Tapi tidak ada cara lain daripada kami simpan ilmu itu, lebih baik kami manfaatkan kan. Macam contohnya disebabkan kami punya channel Borneo Channel itu, maka terjumpalah kita di sini. Jadi manfaat itu ada di situ. Kalau kami tidak buat Borneo Channel itu, kamu pun tidak tahu kami dan kamu tidak akan kenal kami. Tidak tahu kamu pun sembarang saya jumpa sana sini, ya kan? Saya dengar ada yang sampai banyak sudah jumpa nih Bang. Banyak sudah. Jadi dalam sesi rawatan yang lain-lain, adakah perbezaan rawatan yang kamu pernah jumpa dengan yang di sini? Coba berterus terang. Macam mana kamu rasa yang dulu dengan yang sekarang lah? Sama juga yang dulu itu kan merawat. Jadi kami ini pun merawat. Jadi apa perbezaan antara itu semua? Coba bagi pandangan. Pernah berobat sebelumnya dengan yang sekarang, saya rasa dengan ini yang terbaik dan saya rasa sangat bangga. terus rasa kesannya. Coba bukan apa, bila kita berhubungan dengan alam gaib ini, kita terus proses secara cepat, karena mereka nih selalu menipu kita, bikin geram. Jadi kalau kita tidak proses betul-betul, kita yang kena, jadi susah. Jadi biarlah. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah dan kasih sayang Allah, itulah hikmah apa yang berlaku terhadap diri dia. Jadi sakit yang ada tuh ada hikmah semua ya Bang? Semua ada hikmah. Jadi itu saya rasa rekaman kita untuk sesi rawatan kali ini. Alhamdulillah Allah bagi permudahkan, Allah bagi itu semua insyaallah. Jadi kalau kamu rasa kamu sudah sembuh,
bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Dia yang beri kesembuhan dan perjumpaan kita pun ini atas izin Allah. Kalau tidak kita tidak ingin. Ya, alhamdulillah kita tutup dengan surat Al-Ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam damai. Pak kowe poin ka onsoy magsuko. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.